Oke guys, welcome back to Macan Maya dalam pembahasan alur cerita anime overpower, apalagi kalau bukan Sung Jinwoo solo leveling episode ke-10, 11 dan 12, dan ini terakhir dari season 1 ya guys ya. Dan setelah berhasil menyelesaikan misi di dalam Donjun Rank C dan mengalahkan si Kopet Kang Tae-sik, akhirnya Jinwoo dan Johe memutuskan untuk sedikit bersantai dan menghabiskan waktunya bersama sepulang bekerja. Johe mengaku terpukau dengan kemampuan Jinwoo yang sekarang dan berharap bisa dipertemukan kembali dengannya, walaupun akan terasa mustahil karena ternyata Johe memilih untuk resign dari pekerjaannya sebagai hunter. Awalnya Jinwoo cukup terkejut mendengar keputusan Johe, tapi kalau dilihat lagi kondisi mental Johe sekarang memang tidak memungkinkan bagi dirinya untuk melanjutkan pekerjaan sebagai hunter, dan akhirnya Johe menyampaikan salam perpisahannya pada Jinwoo karena dia akan kembali ke rumah orang tuanya setelah ini untuk melanjutkan sisa hidupnya sebagai manusia biasa. Sembari melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah, ternyata Jinwoo dihampiri oleh Woo Ji-chol, si inspektur asosiasi hunter, untuk memberinya sebuah peringatan atas beberapa insiden belakangan ini yang terus melibatkan namanya. Karena kedepannya pasti akan ada orang lain yang menyadari identitasnya sebagai hunter yang mengalami kebangkitan kedua. Sehingga sang inspektur dengan penuh kekhawatiran menyarankan Jinwoo untuk lebih berhati-hati lagi karena kematian Dongsuk di Donjun sebelumnya pasti akan menimbulkan masalah yang tentunya melibatkan Jinwoo. Ucapan Woo Ji-chol sepertinya tidak mempengaruhi semangatnya untuk tetap melanjutkan misinya meningkatkan kemampuan. Justru dengan adanya orang-orang berbahaya seperti Dongsuk dan Kang Tae-sik yang akan menjadi bahan bakarnya untuk berkembang lebih kuat. Buktinya setelah kejadian kemarin, Jinwoo sekarang siap bergabung dengan Jinho dan tim Red barunya. Namun bedanya kali ini pasukan yang disiapkan oleh Jinho hanya bertugas untuk menjaga di luar donjun saja, karena yang akan masuk ke dalam donjun Rank C hanya Jinho dan Jinwoo. Orang-orang yang direkrut oleh Jinho sebagai tim Red kali ini memang benar-benar disesuaikan dengan permintaan Jinwoo, meskipun hampir semuanya bukanlah orang yang meyakinkan untuk disebut sebagai seorang hunter. Mulai dari tukang minuman setan, korban donjun, sampai gadis SMA. Mereka semua dibayar oleh Jinho hanya untuk memenuhi kualifikasi memasuki sebuah donjun, yaitu memiliki tim dengan jumlah member sebanyak minimal 8 orang. Walaupun awalnya ragu, tapi Jinwoo tidak terlalu ingin ambil pusing dan lebih fokus untuk segera memasuki donjun dan kembali lagi dengan kemampuan yang sudah meningkat. Sebelum memasuki donjun, Jinwoo mempersiapkan dirinya terlebih dahulu, mengingat kemampuannya saat ini masih membutuhkan banyak perlengkapan yang mendukung pekerjaannya nanti. Awalnya Jinwoo memutuskan menggunakan batu rune kamuflase yang ia dapatkan sewaktu mengalahkan Kang Tae-sik sebelumnya, dan dengan kekuatan batu tersebut Jinwoo akan menghemat tenaga karena akan lebih cepat menghabisi para monster dengan tubuh yang invisible. Pas lagi siap-siap, Jinwoo dikejutkan sama baju perang baru yang dipakai Jinho. Alih-alih bisa dipakai nyerang monster yang ada, malah menyulitkan dirinya sendiri. Akhirnya Jinwoo pun menyuruhnya melepas pakaian tersebut karena takut yang ada nantinya malah bikin repot. Banyak dari hunter yang berjaga di luar meremehkan keduanya saat memasuki donjun karena jenis hunter peringkat rendah seperti mereka diyakini akan langsung meninggoy diserang bos monster di dalam sana. Alih-alih mengira Jinho dan Jinwoo tewas dibunuh para monster, tiba-tiba keduanya justru berhasil keluar dari donjun dan mengalahkan bos monster kurang dari 2 jam. Awalnya mereka semua mengira bahwa Jinwoo dan Jinwoo bertindak curang alias kabur dari donjun sampai mereka melihat sendiri kalau gerbang donjunnya menghilang, yang artinya mereka berdua berhasil mengalahkan bos monster yang ada di dalam sana. Setelah sukses dalam percobaan misi pertamanya, Jinwoo dan Jinho kembali memasuki donjun Rank C dengan beragam jenis monster yang mereka temui setiap harinya. Mereka menjalankan misi dengan cara yang sama, yaitu masuk ke dalam donjun berdua dan membiarkan hunter lainnya berjaga di depan donjun, lalu keduanya menjalankan tugas masing-masing di dalam donjun, di mana Jinho sibuk mengambil kristal mana sedangkan Jinwoo fokus mengalahkan bos monster untuk meningkatkan level kemampuannya setiap hari.
Seiring berjalannya waktu, berita tentang Hunter yang menyelesaikan Donjun Rank C akhirnya terdengar oleh Samim, manajer tim administrasi Guild Harimau Putih, tempat di mana Jinho memesan donjun untuk dipakai oleh Jinwoo dari dirinya. Pak Han mengingat betul jika beberapa waktu yang lalu seseorang bernama Sung Jinwoo berhasil dari donjun ganda, lalu juga terlibat atas kematian Dongsuk di donjun Rank C. Kali ini dia yakin jika Jinwoo yang bersama Yo Jinho adalah orang yang sama, dan dia curiga jika Jinwoo adalah Hunter yang mengalami kebangkitan kedua. Bahkan saking keponya, Pak An dan anak buahnya bergegas mendatangi lokasi donjun Jinwoo dan rekan-rekannya buat melihat langsung kebenaran isu bahwa Jinwoo sedang berburu monster di dalam donjun. Dan benar saja, Pak Han melihat Jinwoo keluar dari donjun sehat walafiat dan ternyata dia menghabisi semua bos donjun sendirian. Melihat kemampuan itu, Pak Han yang sedang mengendap-endap di sekitar sana pun berencana untuk segera merekrutnya sebagai hunter di guild tempat dia bekerja sekarang. Tidak hanya sampai di situ saja, Pak Han juga sampai mengikuti Jinwoo setelah pulang dari lokasi donjun. Dengan ramah, Pak Han mengajak Jinwoo untuk melipir sebentar ngopi dan berbincang-bincang mengenai tawarannya pada Jinwoo untuk bergabung bersama sebagai hunter di Guild Harimau Putih. Pak Han bahkan menawarkan gaji 2 kali lipat jika Jinwoo mau ikut dengannya, dan tapi jawabannya mengejutkan justru keluar dari mulut Jinwoo bahwa nominal yang ditawarkan Pak Han enggak sebanding dengan pendapatannya dari perusahaan Jojin sebesar 30 miliar. Mendengar angka yang ditawarkan oleh perusahaan Yojin kepada Jinwoo membuat dirinya sedikit jiper, dan akhirnya 2 kali untuk merekrut Jinwoo berpikir matang-matang. Perbincangan keduanya semakin memanas membuat Jinwoo menggunakan kemampuan kamuflasenya untuk menakut-nakuti Pak Han karena sekarang lelaki tua itu mengetahui identitas Jinwoo sebagai seorang hunter yang mengalami kebangkitan kedua. Jinwoo pun mengintimidasi Pak Han agar memberitahu tujuannya sebenarnya sampai-sampai tahu semua informasi tentangnya sekarang. Ternyata Pak Han menyadari kemampuan seorang Jinwoo karena melihat catatan pembelian gerbang donjun yang diborong habis oleh sang hunter. Dari bukti ini makanya Pak Han yakin kalau Jinwoo bukan sembarangan hunter, karena mustahil bagi seorang hunter peringkat bawah menyelesaikan misi di dalam donjun dalam sebanyak itu. Hal ini akan merepotkan guildnya karena tidak bisa mengirim para hunternya untuk berlatih di dalam donjun karena semua gerbangnya telah dibeli oleh Jinwoo. Supaya enggak dicari-cari lagi sama si Bambang, akhirnya Jinwoo membuat kesepakatan untuk menjual 3 gerbang donjun pada Pak Han dengan harga yang cukup fantastis. Dengan bodohnya Pak Han langsung menyetujui kesepakatan tersebut begitu saja tanpa tahu bahwa ternyata dirinya sedang ditipu, karena keesokan harinya Pak Han mengetahui jika harga gerbang donjun yang dibeli dari Jinwoo aslinya enggak semahal itu. Bahkan harga yang dia bayarkan ke Jinwoo bisa berkali-kali lipatnya. Setelah kejadian tersebut, baik Pak Han maupun Jinwoo memutuskan untuk melupakan kejadian tempo hari yang menyangkut keduanya dan menjalankan hari berikutnya dengan saling menjaga rahasia. Baik Pak Han ataupun Jinwoo sepakat bahwa keduanya impas sekarang dan akan menyimpan baik-baik perbincangan mereka tanpa ada satupun pihak lain yang mengetahui obrolan tersebut, terutama soal identitas Jinwoo yang sebenarnya. Selepas urusannya dengan Pak Han bisa dikatakan selesai, Jinwoo kembali melanjutkan misi barunya, yaitu misi perubahan level yang dia dapatkan setelah melewati 40 level di dalam sistem. Berbeda dengan misi-misi sebelumnya, kali ini sistem memberikan keringanan bagi Jinwoo untuk memilih apakah dia akan mengambil misinya atau tidak. Tapi Jinwoo tetap nekat buat ambil misinya dan membuka gerbang donjun meskipun dia sedikit terkejut karena aura donjun kali ini cukup menyeramkan dan gelap. Namun dengan kemampuannya yang sekarang, dia justru lebih percaya diri buat mengalahkan semua monster yang ada di dalam sana.
Kali ini Jinwoo memasuki dungeon unik yang berlokasi di sebuah kastil tua. Keadaan di dalam sana tampak sangat hening dan normal, namun Jinwoo merasakan beberapa hal aneh terjadi pada sistem yang menonaktifkan fitur ramuan dan pemulihan pada tubuhnya. Belum begitu jauh Jinwoo melangkah ke dalam kastil tersebut, dia menjumpai salah satu pasukan tengah menjaga lorong kastil. Dan tanpa basa-basi Jinwoo langsung menyerang si prajurit dengan pedangnya, tapi sayang prajurit itu memiliki jubah baja yang membuat berbagai serangan yang dilayangkan oleh Jinwoo sulit menembus tubuh sang prajurit. Berbeda dengan monster-monster yang dihadapi oleh Jinwoo sebelumnya, musuh di dalam dungeon kastil ini lebih menguras energi untuk dikalahkan karena memiliki keahlian khusus berperang dengan tingkat yang seimbang dengannya. Setelah memutar otak cukup lama untuk melawan sang prajurit, akhirnya Jinwoo menggunakan cara lain untuk mengalahkan prajurit armor, yaitu dengan memfokuskan gerakan agar dapat menyentuh kepala sang prajurit dan mencabutnya hingga terputus. Metode serangan ini pun digunakan kembali oleh Jinwoo untuk mengalahkan pasukan armor lainnya sampai habis tak bersisa. Ketika berhasil membunuh para prajurit armor, tiba-tiba tubuh Jinwoo refleks mengayunkan pedangnya karena ternyata masih ada prajurit lainnya yang menyerang sang hunter dengan tipe serangan kamuflase. Bukan hanya itu, ternyata masih ada pasukan kesatria dan penyihir yang menyerang Jinwoo secara bersamaan. Dan di antara semua pasukan tersebut, hanya penyihirlah yang sulit dikalahkan oleh Jinwoo karena sang hunter belum menguasai teknik sihir yang bisa mengimbangi kekuatan penyihir. 少ないスキルの使用は温存したいがおそらく知能で対抗する魔法使い天文だ Satu persatu pasukan kastil yang bejibun akhirnya bisa dikalahkan Jinwoo seorang diri dengan memanfaatkan energi yang tersisa. Karena curiga di dalam ruang singgasana kastil nantinya sang hunter akan menemui bos dungeon yang lebih berbahaya, maka Jinwoo memutuskan bongkar inventory buat cari-cari benda yang sekiranya bakal berguna untuk dia melawan monster di dalam sana. Tapi karena keterbatasan fitur pemulihan, akhirnya Jinwoo coba pakai item pelindung dada kesatria hadiah dari kenaikan level di sistem misterius dan langsung cus masuk ke ruang singgasana kastil. 攻略しないと出られないのなら Begitu Jinwoo hendak membuka ruang singgasana kastil, hembusan aura mencekam begitu terasa dan membuat tubuhnya merinding remang-remang. Sensasi ruangan tersebut rasanya hampir sama dengan aura mengerikan di dalam dungeon ganda dulu, dan mulai terlihat sosok bos dungeon yang sesungguhnya. Ternyata dia bukanlah seorang monster melainkan kepala panglima penunggu singgasana kosong yang bernama Komandan Kesatria Igris, si merah berdarah yang memiliki insting tajam untuk membunuh siapapun yang memasuki area singgasananya. 主のいない名前が赤黒い Tanpa banyak basa-basi, sang panglima langsung menyerang Jinwoo dengan kecepatan dan tenaga yang luar biasa. Bahkan satu gerakan saja bisa bikin roboh beberapa pilar di dalam kastil. Serangan panglima terus menghantam Jinwoo tanpa henti dan membuat sang hunter kewalahan buat menangkis kekuatan panglima. Beberapa kali Jinwoo melayangkan balik serangan, tapi hanya berakhir sia-sia karena tidak ada satupun dari serangan tersebut yang mempan di tubuh Igris sang panglima. Pertarungan antara keduanya pun terus berlanjut dan semakin memanas karena masing-masing dari mereka memiliki tipe daya serang kecepatan yang sama hebatnya. Sedangkan di sisi para pemangku kepentingan seperti keluarga besar perusahaan Yojin dan petinggi asosiasi Hunter sedang sibuk dengan misinya masing-masing untuk menguasai menaklukkan dungeon. Di pihak keluarga besar Yojin, baik Jinho maupun kakak dan ayahnya tengah berusaha bekerja sama dengan para Hunter peringkat S di seluruh dunia untuk membentuk guild baru dan pihak asosiasi yang para Hunter untuk segera melaksanakan misi penyelamatan di Pulau Jeju. Mereka semua sedang fokus pada tujuannya yang berbanding terbalik dengan Jinwoo yang masih berjuang untuk meningkatkan level dan mendapatkan ramuan kehidupan yang dapat menyembuhkan ibunya tercinta. 未だ続いているのです
Di dalam dungeon sana, Sung Jin-woo tengah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelesaikan misi di sistem misterius demi meningkatkan kemampuannya dan mendapatkan bahan formula ramuan kehidupan, di mana kekuatan monster Panglima yang saat ini tengah dihadapinya memiliki tingkat kemampuan yang sangat sulit untuk ditaklukkan karena keduanya sama-sama seimbang baik dari segi kecepatan, adu tangkas, sampai daya tahan tubuh yang hebat. Lama-kelamaan, tubuh Jin-woo akhirnya mengalami kelelahan yang fatal, membuat dirinya kalah telak dari sang panglima yang tidak punya rasa lelah sedikit pun untuk membantai Jin-woo. Di detik-detik sakaratul mautnya, Jin-woo masih memikirkan nasib sang ibu dan adik perempuan satu-satunya yang menunggunya untuk kembali pulang dengan selamat. Hasrat inilah yang akhirnya membuat Jin-woo bangkit kembali dan mengerahkan tenaga yang tersisa untuk menghajar Panglima sekuat tenaga. Alih-alih gagal, lagi-lagi ternyata Jin-woo sukses membuat monster Panglima lengah, dan kesempatan ini diambil alih oleh Jin-woo untuk menancapkan pedang beracunnya tepat di dada Panglima dan menghujaminya berkali-kali sampai Panglima tak berkutik dan meninggoy di tempat. Setelah berhasil membunuh Panglima Inggris, Jin-woo pun mendapatkan berbagai hadiah kenaikan level dari sistem, mulai dari sejumlah emas hingga helm pelindung peringkat S yang berguna untuk mengurangi luka fisik sebesar 15% dan meningkatkan 20 poin kekuatan serta vitalitasnya. Selain itu, ternyata Jin-woo juga masih memiliki satu item yang tiba-tiba nongol dari sistem, yaitu batu teleportas. Bahkan Jin-woo sampai terheran-heran kenapa bisa ada batu rune jenis ini muncul di hadapannya. 物理ダメージ15 Dugaan Jin-woo ternyata benar kalau sebenarnya misi perubahan pekerjaan ini belum selesai dan masih ada musuh yang harus dia selesaikan sekarang juga. Lagi sibuk mikir keras, tiba-tiba saja bejibun pasukan muncul dari berbagai portal misterius, dan ternyata misi selanjutnya adalah bertahan hidup dari pasukan kastil selama mungkin untuk mendapatkan poin tambahan dari sistem. Ternyata yang dimaksud bertahan hidup dari para pasukan inilah yang justru lebih merepotkan dari melawan Panglima Inggris sebelumnya, karena jumlah pasukan yang mengepungnya saat ini benar-benar tidak terhingga. Ditambah lagi mereka semua adalah jenis pasukan dari tipe yang berbeda dan membuat Jin-woo habis dihajar secara ugal-ugalan oleh mereka. Keadaan Jin-woo semakin lama semakin babak belur dan terpojok karena dengan kemampuannya yang sekarang dia masih belum mampu membunuh semua pasukan yang ada. Di sela-sela kondisi Jin-woo yang sekarang, tiba-tiba bayangan dirinya di masa lalu muncul dan menghantuinya dengan banyak kata cacian yang membuatnya semakin terpuruk. Jin-woo merasa lengah karena membiarkan tubuhnya terjebak dalam bayang-bayang sebagai hunter peringkat E sampai ajalnya semakin di depan mata. Ketika para pasukan ingin menghabisi nyawanya, tahu-tahu sistem memberikan peringatan atas pelanggaran dari kekalahan Jin-woo dan membuatnya terkena penalti, di mana penalti tersebut membawanya pindah alam ke dungeon baru. じゃあまた会おう。どうやらお前をここで死なせたい。 Setelah berpindah alam ke dungeon lain, barulah Jin-woo menyadari bahwa dia hanya kurang berkonsentrasi untuk melawan semua pasukan di dalam dungeon kastil sebelumnya, sehingga kali ini dia bersemangat untuk menggunakan banyak item pemulihan mana dan nyawa untuk membantunya menyerang para pasukan penjaga kastil jika masa penalti di dalam dungeon yang sekarang telah selesai. Dengan semangat yang membara, akhirnya Jin-woo dapat mengalahkan monster di dalam dungeon penalti dan kembali lagi ke dungeon kastil untuk menaklukkan semua pasukan di dalam sana dan membuktikan pada dirinya di masa lalu kalau sekarang ini dia sudah menjadi sosok Jin-woo yang lebih kuat dan tak tertandingi. 今準備しておけるのはまだ大きいものを動かす。
Jinwoo kembali ke dalam ke Donjun Kastil dengan pedang baru yang dibelinya lewat toko di dalam sistem dan menyerap baturun hadiah dari hasil mengalahkan Panglima Igris sebelumnya. Kini Jinwoo lebih siap menghadapi semua pasukan di dalam donjun yang tentunya sembari mencari celah untuk bisa menyelesaikan misi dengan cepat. Tapi siapa sangka ternyata Jinwoo dengan mudah menemukan sumber para pasukan tersebut terus muncul tanpa henti. Setelah mengikuti insting yang tajam, akhirnya Jinwoo menyadari jika ada beberapa pasukan penyihir yang terus membuka portal tempat di mana para pasukan kesatria keluar dari dalam sana. Tanpa babi bu lagi, Jinwoo langsung menyerang salah satunya dan terbukti beberapa portal misterius yang juga ikut hancur sehingga dia mengatur ulang serangannya agar fokus untuk menghabisi nyawa semua penyihir yang ada. Selain para pasukan hunter peringkat es yang saat ini sudah sampai di Pulau Jeju, Jinwoo juga mengalami perkembangan dengan berhasil membunuh semua pasukan kastil yang ada di hadapannya. Awalnya Jinwoo berpikir bahwa dirinya sudah menyelesaikan misi, tapi ternyata para mayit pasukan tersebut justru bergabung jadi satu tubuh membentuk raksasa pasukan yang luar biasa. Tapi karena sekarang Jinwoo sudah percaya diri maksimal, jadi mau sebesar apapun lawannya, pada akhirnya Jinwoo akan membuatnya tumbang juga. Dengan ini akhirnya bisa dikatakan misi Jinwoo hampir selesai sebelum akhirnya Jinwoo unboxing beberapa hadiah yang dia peroleh dari hasil menyelesaikan misi yang cukup panjang. Tapi hadiah yang didapat oleh Jinwoo kali ini justru membuatnya sedikit kebingungan sekaligus kecewa karena alih-alih mendapat kemampuan serangan ternyata Jinwoo malah mendapatkan pergantian pekerjaan sebagai necromancer, yaitu penyihir yang dapat mengendalikan bayangan dan menjadi raja pembangkit bayangan. 隠し職業。はい、いいえ。 Mendapatkan hadiah pergantian pekerjaan tersebut membuatnya sangat bingung mengingat bahwa dirinya adalah seorang petarung jarak dekat yang tidak mungkin menjadi seorang penyihir apalagi necromancer. Meskipun sempat menolak tawaran hadiah tersebut, tapi Jinwoo yang kebelet finishirin akhirnya mencoba penawaran hadiah tersebut dan cukup mengejutkan karena kekuatan sihir perlahan masuk ke dalam tubuhnya dan membuat sekujur tubuhnya penuh dengan aura penyihir. Dengan kekuatan sihir barunya, kini Jinwoo memiliki kemampuan untuk membangkitkan bayangan dari musuh-musuh yang telah dia kalahkan. Pertama-tama Jinwoo uji coba dengan membangkitkan pasukan kastil. Melihat kemampuan bekerja dengan baik, Jinwoo pun memutuskan untuk melakukan hal yang sama pada mayit Igris karena sang panglima memiliki status level kekuatan yang lebih tinggi dibanding pasukan lainnya. Meskipun pada percobaan yang pertama dan kedua gagal untuk membangkitkan Igris, namun dengan bujukan yang cukup menohok, Jinwoo akhirnya bisa membangkitkan bayangan Igris untuk menjadi pasukan di bawah pimpinannya. Yoroshiku tanomu. Nah, akhirnya tamat juga ya guys ya season 1. Nanti kita langsung lanjut lagi. Jadi jangan lupa di subscribe, oke?